Ancaman degradasi agaknya telah membuat Pep Guardiola stres dan malu luar biasa. Jika itu benar terjadi, namanya ikut tercoreng dan tercatat dalam buku sejarah. Belum lagi prestasinya ikut ternoda, karena City terbukti menghalalkan kecurangan demi juara, sesuatu yang bertentangan dengan asas fair play. Pep Guardiola merasa beberapa pengkritik Manchester City ingin melihat klub itu dihapuskan dari muka bumi. City menghadapi ancaman pengurangan poin atau bahkan pengusiran dari Liga Primer setelah didakwa dengan 115 pelanggaran peraturan kompetisi menyusul penyelidikan atas urusan keuangan mereka. Sidang yang telah lama ditunggu-tunggu atas masalah ini dimulai awal minggu ini dan putusan diharapkan akan disampaikan tahun depan. Guardiola sebelumnya mengklaim bahwa beberapa rival klub ingin mereka dinyatakan bersalah, dan ia tampaknya tidak ragu mereka akan mengharapkan hukuman yang berat. Guardiola telah beralih ke subjek itu setelah menyoroti pentingnya memainkan permainan yang pragmatis. City di bawah Guardiola terkenal karena penguasaan bola dan gaya bermain yang lancar yang didasarkan pada permainan dari belakang. Pragmatisme bukanlah sesuatu yang biasanya dikaitkan dengan mereka, tetapi Guardiola merasa orang tidak boleh mengabaikan aspek lain dari permainan yang tidak hanya mereka kuasai, tetapi juga yang terbaik. Manchester United kembali beraksi di Liga Eropa minggu ini menghadapi FC Twente. United akan memainkan pertandingan Liga Eropa pertama mereka musim ini pada hari Rabu, bukan hari Kamis seperti biasanya. Liga Eropa dengan tampilan baru ini mempertemukan United dengan 8 lawan berbeda di seluruh fase liga, 4 di kandang dan 4 di tandang. Pertandingan pertama adalah pertandingan kandang di Old Trafford melawan klub Belanda FC Twente, mantan klub Erik ten Hag. Sam Stein, Manfred Ugalde, dan rekan-rekan bukan im lemah. Twente tersingkir dari kualifikasi Liga Champions oleh Red Bull Salzburg pada bulan Agustus, kalah agregat 5-4 dalam 2 leg. Di Eredivisie setelah 6 pertandingan, FC Twente saat ini berada di peringkat keempat, menang 3 kali, seri 2 kali, dan kalah 1 kali. Musim lalu mereka finish di posisi ketiga di divisi tersebut, hanya di belakang PSV Eindhoven dan Feyenoord. Pada akhir pekan, Twente menang 5-0 saat bertandang ke Almere yang berjuang menghindari degradasi. Hebatnya, mereka hanya kebobolan 5 gol dalam 5 pertandingan, yang menunjukkan bahwa mereka akan menjadi lawan yang sulit bagi United. 2 gol pertama FC Twente pada akhir pekan dicetak oleh gelandang serang Sam Stein. Dalam 6 pertandingan terakhirnya, yang termasuk kualifikasi Liga Champions, Stein memiliki rekor yang mengesankan. Stein telah mencetak 7 gol dan memberikan 1 assist dalam 6 pertandingan tersebut, menunjukkan bahwa ia akan menjadi pemain yang sangat berbahaya bagi United. Pelatih Manchester United, Ruud van Nistelrooy, telah memainkan peran kecil dalam perkembangannya. Stein menjelaskan hubungannya dengan Van Nistelrooy, dengan penyerang legendaris Belanda itu memberinya beberapa kiat musim lalu. Noussair Mazraoui sejauh ini merupakan rekrutan yang hebat bagi Manchester United setelah kepindahannya dari Bayern Munich pada musim panas lalu. Pemain asal Maroko itu tampil sebagai bek kanan, sehingga Diogo Dalot dapat mengisi posisi bek kiri, seperti yang berhasil ia lakukan di final Piala FA. Posisi tersebut kini menjadi posisi reguler bagi Dalot. Ia tidak lagi merasa seperti solusi sementara untuk peran tersebut. Jika ada bek kiri yang fit, Dalot tidak akan serta-merta beralih untuk merebut kembali posisi bek kanan. Mazraoui bermain sangat bagus, beberapa orang ingin ia tetap bertahan di tempatnya. Dan jika Dalot tidak bermain sebagai starter di kanan, ia akan memiliki peluang yang sangat bagus untuk bermain sebagai starter di kiri. Bahkan jika Shaw atau Malacia dalam kondisi sehat, Diogo Dalot memainkan peran yang mengubah permainan bagi United saat melawan Crystal Palace
seperti yang telah ia lakukan musim ini di bawah instruksi staf pelatih. Dalot bermain sebagai gelandang, yang membuat kelebihan pemain dan memungkinkan pemain lain untuk maju. Ten Hag percaya Dalot akan menjalankan peran tersebut, dan bek asal Portugal itu tampaknya telah beradaptasi dengan sangat nyaman. Jika ini menjadi bagian integral dari cara Manchester United ingin bermain, maka Luke Shaw tidak akan begitu saja kembali ke tim secara teratur. Ini semua hal yang perlu dipertimbangkan, dan perlu dicatat bahwa Shaw telah terbukti dapat beradaptasi di masa lalu. Beralih ke bek tengah dengan sukses. Apa yang telah ditunjukkan Dalot dan Mazraoui adalah bahwa Manchester United berada dalam posisi yang kuat selama mereka dapat tetap sehat. Manchester United menunjukkan tanda-tanda utama peningkatan di bawah asuhan Erik ten Hag. Rasanya hanya masalah waktu sebelum keadaan berubah ke arah yang benar untuk timnya. Manajer asal Belanda itu telah mengubah banyak hal sejak kekalahan dari Liverpool, meninggalkan beberapa pendekatan yang membuat 11 pemain di lapangan rentan terhadap tim Arne Slot. Ia tidak mendorong bek sayapnya terlalu tinggi dalam fase awal pembangunan, yang membuat tim jauh lebih solid. Diogo Dalot telah menjadi kunci untuk ini. Gelandang asal Portugal itu bergerak ke area tengah dalam pembangunan, yang memungkinkan Manchester United membangun dalam set 3-2, dengan Noussair Mazraoui turun ke 3 bek, pada saat-saat tertentu saat menguasai bola. Itu adalah pembangunan serangan yang terstruktur. Jauh lebih sulit untuk dihancurkan jika United melakukan turnover penguasaan bola kepada lawan, dan situasi seperti skenario yang terjadi selama pertandingan Liverpool jauh lebih jarang terjadi karena itu. Perbedaan utama lainnya adalah apresiasi terhadap penguasaan bola di area tengah. Christian Eriksen didatangkan untuk menggantikan Casemiro, dengan Kobbie Mainoo turun ke posisi nomor 6. Keseimbangan di area tengah memungkinkan United untuk menguasai bola lebih lama dan lebih berkelanjutan serta periode yang intens yang menunjukkan peningkatan jumlah peluang yang diciptakan tim. Laga Crystal Palace kemarin adalah contoh utama dari hal ini. Peran Joshua Zirkzee sebagai fasilitator sangat penting bagi fungsi serangan United, khususnya bagi Alejandro Garnacho, yang 2 kali menerobos masuk ke belakang lini belakang Palace, dan dihentikan oleh Dean Henderson serta tiang gawang pada 2 kesempatan terpisah. Itu adalah sesuatu yang jelas telah dilatih United. Fasilitator Zirkzee itu, mirip dengan cara Anthony Martial dulu masuk ke dalam, jelas merupakan bentuk permainan Ten Hag yang paling efektif. Tim Ajax-nya menggunakan gaya yang sama, dengan Dusan Tadic bermain di posisi Zirkzee. Dan jelas di United bahwa Zirkzee akan menjadi sangat penting untuk meningkatkan perolehan gol Garnacho dan Rashford. Kehadiran Amad Diallo juga menjadi kunci. Kemampuan untuk menguasai bola di sepertiga akhir dengan apresiasi terhadap penguasaan bola merupakan faktor kunci dalam membangun serangan. MU perlu menguasai bola untuk mempertahankan tekanan, dan tim lebih sering membutuhkan tekanan untuk memenangkan pertandingan. Amad menghadirkan ketenangan di sepertiga akhir yang tidak dimiliki tim Ten Hag, dan itu merupakan tambahan yang disambut baik untuk serangan yang sejujurnya menunjukkan tanda-tanda besar yang menjanjikan. Di lini belakang, The Red Devil mendapatkan clean sheet ketiga mereka berturut-turut. Dan yang keempat musim ini di semua kompetisi. Mereka menerima 10,5 tembakan per pertandingan, 9 lebih sedikit dari yang mereka terima per pertandingan musim lalu, yakni 19,5 tembakan per pertandingan. Strukturnya solid, lini pertahanan lebih kuat, dan peluang yang diterima lawan per pertandingan tentu saja menurun. Matthijs de Ligt tampil dominan dalam balutan seragam United, dan kecepatan serta agresi pemain asal Belanda, dan kejelian Lisandro Martinez telah memungkinkan United menggeser garis pertahanan lebih tinggi, dan menjebak Palace di area pertahanan mereka sendiri untuk sebagian besar permainan. Sistem ini memang jauh dari kata sempurna, tetapi cukup menjanjikan. Ini bukan performa suram dan frustasi.
yang biasa dialami penggemar United tahun lalu. Ini sistem yang berbeda, tim yang berbeda yang mencoba meraih hal yang berbeda. Dalam 4 dari 5 pertandingan mereka musim ini, United tampak menjanjikan. Pertandingan melawan Brighton adalah pertandingan yang seharusnya mereka menangkan, tetapi pada akhirnya mereka dihukum karena tidak memanfaatkan peluang. Pertandingan melawan Palace adalah pertandingan yang seharusnya mereka menangkan, tetapi untungnya mereka tidak dihukum karena tidak memanfaatkan peluang. Bahkan dalam pertandingan melawan Liverpool, meskipun hasilnya terlihat buruk, ada harapan dalam penampilan itu, dirusak oleh peluang yang hilang lagi dan kesalahan individu. Ini adalah tim yang patut dinantikan. Tim dengan semangat muda, bersama manajer yang lebih memahami sepak bola, daripada siapapun yang mengkritiknya atau siapapun yang mengatakan mereka lebih pintar daripada dia. Itu akan berhasil. Bahkan jika itu tidak berhasil di bawah Erik ten Hag, pria yang diejek si botak ini telah menempatkan tim dalam posisi sekarang. Dan bagi siapapun penggantinya, pada akhirnya itu akan berhasil. Dan ketika berhasil, itu akan meledak.